Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi di Evans Motor, tapi berbeda dengan biasanya. Biasanya kita di dalam, tapi sekarang kita di halaman depannya Evans Motor karena ini mobil yang berbau-bau outdoor. Ini adalah mobil yang spesial yang diproduksi secara terbatas, hanya 2.500 unit di dunia. Dan ini adalah tribute dari Porsche untuk keikutsertaan mereka di ajang rally sekitar 45 tahun yang lalu. Inilah Porsche 911 Dakar. Mungkin generasi sekarang nggak banyak yang tahu kalau Porsche itu pernah sangat aktif di rally, bahkan mereka juga punya factory timnya, serta sebagai sebuah merek sports car atau supercar, memang Porsche ini tidak seperti merek lainnya. Mereka di rally itu dulu juga memakai 911, seperti ini livery mereka di tahun 78, dan walaupun sekarang mereka fokusnya itu benar-benar sports car yang bisa kencang di aspal, bisa sangat kencang di sirkuit. Tapi kali ini mereka membuat satu versi dari 911 yang mengingatkan kita kembali tentang kiprah mereka di rally berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan bukan hanya livery-nya, tapi mereka juga membuat kaki-kaki dan suspensi dari mobil ini spesial. Sekarang kita lihat apa saja perbedaannya mobil ini dibandingkan Porsche 911 biasa. Secara basis, mobil ini mengambil basis dari Porsche 911 Carrera 4 GTS. Tapi, kalau bisa Anda lihat, dia tongkrongannya sudah lebih tinggi. Tepatnya 60 mm lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ground clearance yang Carrera 4 GTS itu 110 mm, di mobil ini sudah 160 mm. Bahkan suspensi itu masih bisa ditinggikan lagi sampai 30 mm yang membuat ground clearance mobil ini secara total dekat ke 200 mm. Itu sudah dekat ke sebuah SUV yang proper, padahal ini adalah sebuah sports car. Selain itu, Porsche 911 Dakar juga dilengkapi dengan over fender berwarna doff seperti ini. Side skirtnya juga ala SUV berwarna doff, kemudian di bagian samping belakang juga warna doff, dan di bumper belakang juga. Ada dua fungsi kenapa dipakai over fender serta detailing yang dari plastik seperti ini. Karena yang pertama akan membuat tampilannya berbeda dan tampilannya lebih gagah, ini bahkan sampai ke depan juga. Kedua, Porsche itu mengencourage pemilik mobil ini untuk off-road, untuk melewati trek-trek rally, trek-trek gravel, bahkan lumpur. Sehingga kalau ada scratch yang merusak bagian-bagian samping sini, bukan bodinya yang langsung rusak, tapi hanya panel-panel plastiknya, dan itu dengan mudahnya bisa diganti sehingga lebih melindungi bodi. Dan saya sempat berpikir siapa yang mau bawa mobil ini off-road, tapi sangat memuaskan melihat mobil ini di lumpur. Di Indonesia belum pernah ada yang membawa off-road mobil ini, tapi di luar negeri sudah ada seperti ini footage-nya. Memuaskan sekali melihat sebuah mobil dengan bodi 911 yang sliding di lumpur, melewati jalan-jalan rusak. Ada guilty pleasure-nya gitu ya. Dan mobil ini sangat capable untuk melakukan performance driving di luar aspal. Yang pertama yang membuat PD mobil ini berjalan di mana saja, baik di aspal maupun di luar aspal, adalah bannya. Bannya dikembangkan khusus oleh Pirelli. Ini adalah Pirelli Scorpion. Jadi dilihat dari serinya aja, Scorpion adalah ban yang memang untuk luar aspal. Nah, ini Pirelli Scorpion yang di 911 Dakar ini memang dirancang khusus untuk mobil ini. Ukurannya sangat unik, tidak bisa dipakai di SUV lain, hanya bisa di 911 Dakar ini. Di depan itu 245 dengan aspek rasio 45 dan velg 19 inci. Sedangkan yang di belakang lebih besar, jauh lebih besar. 295 lebarnya, 40, dan velgnya ring 20
inci. Jadi membuat mobil ini tampilannya klasik gitu ya, karena belakangnya jauh lebih lebar dibandingkan depannya. Kemudian velgnya juga saya suka, ini velg retro dari Porsche sekitar 40-50 tahun lalu. Ini 5 spoke dan option yang dipilih oleh Evans Motor untuk di Indonesia ini dengan menggunakan warna hitam doff. Remnya nggak main-main besarnya, jadi ini sudah big brake kit berventilasi baik di depan maupun di belakang. 6 piston di depan kalipernya yang membuat mobil ini bisa berhenti cepat bukan hanya di lumpur tapi juga di aspal. Nah, mengenai livery di bodi ini sebenarnya option yang bisa kita pilih. Bisa juga polos seperti yang dilakukan oleh Porsche Indonesia di Gias 2023. Mereka mengambil option yang lumayan polos, tapi kalau yang di Evans Motor ini sudah lebih rally ya, dengan ada nomor besar di tengah, kemudian ada stiker sponsor, ada Bilstein di belakang, kemudian ada stiker eventnya Weissach Dakar Rally, dan ada stiker sponsor Shell dengan icon atau font yang retro yang masih dari zaman dulu. Jadi walaupun mobilnya modern tapi livery-nya itu retro. Bahkan ada juga yang ikonik itu livery yang seperti tim Porsche Rothmans zaman itu seperti ini, dan dibuatlah livery yang mirip seperti livery Martini, tapi karena Rothmans itu adalah merek rokok dan tidak mungkin ditempatkan di 911 baru, untuk yang livery tersebut mereka mengganti kata-kata Rothmans dengan rough roads atau jalan yang rusak. Satu detail yang saya sangat suka dari 911 Dakar ini adalah tow hook-nya. Jadi untuk di event balap, event off-road, event motorsport, mobil itu harus punya tow hook di depan dan di belakang yang ready. Jadi sewaktu-waktu mobil itu stuck mungkin di lumpur atau di gravel bed, tim rescue itu tinggal menarik tow hook ini untuk menderek mobil. Dan ini sudah dibuat satu di depan dengan warna merah yang sangat mencolok dan bentuknya keren sekali, kotak seperti ini. Dan ada satu lagi di belakang. Ini yang di belakang ukurannya lebih besar dan sama, dia kotak juga, jadi keren sekali. Dan kemudian lihat ini detail-detailnya ke SUV-an sekali ya. Cuman entah kenapa secara overall nih kalau kita lihat dari samping, tadinya pertama kali 911 Dakar ini keluar, saya kayak yang kok 911 seperti ini ya. Tapi setelah ketemu beberapa kali, ngelihat langsung, kok keren ya. Kayak proporsional dan kayak mengejek supercar yang lain. Yang lain lu semua cuman bisa di aspal, gue nih bisa sampai ke off-road. Dan bukan cuman meng-off-roadkan 911, tapi juga mereka mengingatkan bahwa di 40-50 tahun lalu 911 pun dipakai untuk ajang rally. Kemudian ini spoilernya juga khusus untuk 911 Dakar ini lebih simple, tidak bisa naik turun, tapi klasik kelihatannya dan menambah keren penampilan mobil ini. Nah, di bawah spoiler ini ada mesin yang sama dengan Porsche 911 Carrera 4 GTS, yaitu mesin 3000 cc flat six, jadi boxer, mesin boxer dengan turbo yang menghasilkan tenaga besar sekali, 480 HP dan torsinya 570 Nm yang disalurkan bukan hanya ke dua roda belakang tapi ke 4 roda lewat transmisi dual clutch 8 speed. 0 sampai 100 km per jam menurut klaim Porsche itu ada di 3,4 detik. Tapi seperti kita tahu, Porsche ketika mereka mengklaim satu angka biasanya aktualnya lebih cepat daripada klaim tersebut. Dan mobil ini pernah dites juga di lumpur, 0-100-nya di lumpur masih 6,1 detik dengan permukaan yang licin. Jadi mobil ini adalah mobil yang sangat kencang, bukan hanya di aspal tapi juga di luar aspal. Atapnya juga sudah carbon fiber, jadi walaupun mobil ini tinggi tapi center of gravity-nya direndahkan karena atapnya sudah memakai carbon
fiber. Tapi sekarang kita dengarkan dulu suara mesinnya. Oke. Seperti biasa sebuah Porsche, kalau dia setir kanan pasti dia starternya di kanan, kalau setir kiri dia pasti starternya di sebelah kiri. Itu filosofi mereka, karena mereka juga dulu sering ikut balap ketahanan, lemang, bahkan sampai sekarang ya. Itu intinya ketika driver itu masuk mobil supaya cepat, tangan kanan itu starter, tangan kiri bisa masukin transmisi. Jadi benar-benar tradisi yang dipertahankan sampai sekarang. Kita starter dulu. Suaranya nggak dramatis ya. Suaranya ya ada rumble mesin boxer, rumble khas Porsche, dan tapi tidak keras suaranya. Ada drive mode-nya, ada untuk di aspal ada normal dan sport. Kemudian kita juga bisa pencet tombol di setir ini menjadi sport response button, yang itu akan membawa mobil itu di mode terganasnya secara seketika. Dan kita akan coba suaranya seperti apa. Ada top limiter di 3500 rpm. Biasa sekali suaranya. Jadi suaranya tidak menggugah adrenalin sama sekali, kecuali nanti pada saat diberi beban dan kemudian kita tarik, baru di situ suaranya mengasihkan. Tapi kalau berhenti seperti ini, suaranya tidak mengasihkan. Nah, sekarang kita sekalian langsung lihat interiornya. Ini yang paling keren di interior ini adalah joknya. Jadi yang masuk ke Evans Motor ini sudah pakai jok yang carbon fiber. Dia tidak bisa di reclining, jadi posisinya fix, tapi dia bisa maju mundur lah untuk menyesuaikan tinggi Anda. Dan karena pengaturan setirnya itu bisa tilt dan teleskopik yang sangat jauh teleskopiknya, jadi posisi berkendaranya tetap seperti Porsche 911 normal, sangat ergonomis. Dan jujur aja, walaupun mobil ini lebih tinggi 6 cm, tapi ketika duduk di dalam, Anda nggak ngerasa mobil ini tinggi. Anda nggak ngerasa mobil ini kayak SUV. Tetap pure seperti 911 gitu. Jadi harus ditanamkan di benak bahwa mobil ini lebih tinggi. Jadi nggak usah takut lewat polisi tidur, nggak usah takut lewat jalan rusak. Bahkan kalau Anda masuk ke mode off-road, dia secara otomatis naik 3 cm. Bukan hanya yang depan, tapi yang belakang juga itu naik 3 cm, membuat mobil ini ground clearance-nya seperti sebuah SUV. Infotainment system sama, kemudian dial juga sama seperti 911. Jadi dia ada 5 buah dial, satu yang di tengah itu masih analog untuk RPM-nya, sedangkan 4 lainnya di sisi kanan dan kiri itu digital. Nah, memang ada sedikit masalah, Porsche itu mempertahankan dial yang 5 buah itu karena memang itu adalah tradisi di 911 sejak dulu. Tapi sekarang dengan lingkar setir yang mengecil, informasi yang semakin banyak, jadi efektif yang hanya bisa terlihat itu hanya 3 dial, yang dial tengah dan 1 di kanan dan kiri, sedangkan yang paling kanan dan paling kiri itu tertutup setir. Nah, kecuali Anda ubah tampilannya menjadi tampilan yang reduce. Nah, ketika Anda masuk ke tampilan yang reduce, informasi hanya ada di 3 panel kiri, panel kanan, dan panel tengah, sehingga Anda tidak akan merasa rugi ada yang tidak terlihat gitu. Semuanya langsung bisa kelihatan di 3 panel tengah. Setir ini sudah Alcantara, atau kalau Porsche menyebutnya sebagai Racetex bahannya. Kemudian di dashboard ini juga Alcantara, di pintu juga Alcantara. Jadi memang Alcantara package ini yang dipilih oleh Evans Motor. Kemudian tapi ada carbon fiber juga ya, selain di kursi ada dry carbon di konsol tengah, ada dry carbon di setir juga. Serta karena Porsche 911 Dakar ini tidak lagi memiliki penumpang belakang, ini bener banget nih Evans Motor memilih option roll bar di belakang. Oke, kita nggak berharap terbalik mobil ini, dan kalaupun mobil ini terbalik strukturnya sangat kuat. Tapi minimal dengan adanya roll bar, satu menambah extra safety, kedua tampilannya keren sekali ketika kita lihat spion. Wow, menambah adrenalin gitu loh. Ada roll cage, bukan ya, mungkin nggak fully roll cage karena nggak sampai depan, tapi ada
ada roll bar di belakang yang ini benar-benar roll barnya juga dibuat sangat proper, sangat kuat dan sangat keren buat dilihat. Lainnya sama seperti Porsche normal, pengaturannya minimalis, tapi untuk pengaturan-pengaturan yang esensial itu menggunakan tombol-tombol fisik. Kemudian ini juga transmisi juga sama seperti normalnya Porsche 911. Cruise control ada, tapi tidak ada fitur radar di mobil ini. Nggak ada masalah karena mobil ini mobil sport ya, tidak terlalu memerlukan fitur-fitur radar yang kadang mengganggu justru. Cup holder sama, ada satu di tengah dan ada satu di dashboard seperti ini. Serta lihat dong, ada emblem 911 Dakar. Jadi benar-benar diingatkan terus bahwa mobil ini terbatas, hanya 2.500 di seluruh dunia. Nah, mobil itu naik turun itu selain dari mode berkendara, bisa juga naik turun itu dari tombol yang ada di dashboard. Kemudian di sebelahnya ada tombol knalpot. Nah, ini kita belum coba nih. Coba sekarang kalau tombol knalpotnya kita pencet. Oh, dia lebih bergemuruh. Oke, sekarang kalau saya gas. Oh, definitely lebih keras, definitely lebih berwibawa. Walaupun ya karena soft limiter ya masih terbatas lah excitementnya. Tapi ini ada tombol knalpot ini sangat membantu kita buat menggugah adrenalin. Kemudian di sini level kekerasan suspensi juga bisa di setel dan kita juga bisa matikan stability control. Nah, ini enak nih bunyi. Wah, ini lebih enak kalau pakai knalpotnya dikeraskan. Nah, tapi kalau kita lagi jalan santai, knalpot kita bisa matikan, suaranya jadi teredam dan kita bisa nikmati sistem audio dari Burmeisternya. Tapi intinya, overall, berada di dalam 911 Dakar ini tidak terasa seperti berada di 911 yang tinggi. Tetap terasa rendah, tetap terasa mengasihkan. Dan satu-satunya yang berbeda dibandingkan 911 biasa yang langsung terlihat mata adalah emblem Dakar serta nomor produksi yang ada di dashboard kiri ini. 911 Dakar ini mahal sekali. Harganya itu bahkan sedikit di atas Porsche 911 Turbo S ketika sampai ke Indonesia seperti ini. Tapi ini mobil spesial. Ini mobil punya sejarah di balik pembuatan 911 Dakar ini. Kemudian jumlahnya juga terbatas. Siapa yang akan beli 911 Dakar ini dan siapa juga yang akan tega membawa mobil ini ke off-road? Well, kalau saya mau membeli Porsche pertama saya, mungkin saya tidak akan membeli Porsche 911 Dakar. Saya mungkin akan membeli 911 yang normal, maksimal Turbo S. Dakar baru saya beli kalau memang uang saya berlebih dan koleksi Porsche saya juga yang biasa-biasa saja sudah banyak dan saya ingin beli satu yang spesial. Jadi memang 911 Dakar ini bukan untuk konsumen biasa, ini untuk konsumen yang spesial. Bahkan mobil ini juga kemungkinan bukan untuk digunakan bersenang-senang di lumpur. Mungkin yang bersenang-senang di lumpur dengan mobil ini hanya jurnalis di luar negeri memakai mobil tesnya Porsche. Karena sesungguhnya walaupun dia capable, tapi ini lebih seperti collector's item. Boleh-boleh aja Anda bawa ke luar sesekali gitu ya, tapi tetap bukan buat off-road yang ekstrim. Dan mobil ini lebih cocok sebagai mobil kolektor ketimbang mobil yang Anda pakai untuk off-road terus-terusan gitu ya. Jadi ini memang buat konsumen yang spesial. Bukan konsumen pertama Porsche, tapi mungkin konsumen yang Porsche-nya sudah banyak. Konsumen yang menghargai tribute di balik mobil ini. Dan suatu hari mobil ini akan menjadi salah satu varian yang sangat spesial dari Porsche. Bahkan mungkin akan menjadi rebutan kolektor di masa depan. Senang sekali rasanya lihat 911 Dakar ini sudah hadir di Indonesia. Untuk melihat langsung mobil ini Anda bisa langsung ke
Evans Motor, atau kalau Anda mau bertanya-tanya lebih detail bisa DM ke Instagramnya Evans Motor di sini. Tapi untuk sekarang sekian dulu video mengenai Porsche 911 Dakar ini. Keren sekali mobil ini, kalau dilihat langsung Anda harus lihat langsung mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Anda bisa langsung lihat mobil ini di Evans Motor Pondok Indah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.